Di video sebelumnya saya bertemu dengan anggota komunitas Yahudi di Sulawesi Utara. Ketika saya berdoa di Jakarta di rumah orang tua saya, ada suara secara misterius. Ledor Fador. Ngerinding. Dan saya coba mencari tahu apa artinya. Ledor Fador dalam bahasa Ibrani artinya dari turunan ke keturunan atau dari generasi ke generasi. Saya ikuti perjalanan mereka beribadah ke sinagog di kota Tondano, satu-satunya tempat ibadah Yahudi di Indonesia. Ini adalah sinagog Shaar HaShamayim. Setiap pekan di waktu Sabat, yaitu hari Sabtu, beberapa anggota komunitas Yahudi beribadah di sini. Sinagog Shaar HaShamayim berdiri sejak 2004. Warga sekitar yang beragama mayoritas Kristen Protestan menerima dengan baik keberadaan sinagog ini. Rumah Ibu Yeni Mamenko tepat berada di samping sinagog. Dia sudah menetap di rumah ini selama lebih dari 20 tahun. Kalau dari lingkungan sekitar sendiri, di sini responnya atau penerimaannya bagaimana? Kalau pengamatan atau pengalaman pribadi ya, secara pribadi itu biasa-biasa saja. Sepertinya enggak ada masalah atau enggak ada yang aneh-aneh, biasa saja. Maksudnya ada rumah ibadah ya, udah orang-orang di sini kan biasa. Kalau saya mau katakan kebanyakan kalau rata-rata ya orang-orang Minahasa itu siapa saja itu mereka tetap welcome, terima ya. Selain para orang tua, komunitas Yahudi di sini juga terdiri dari beberapa pemuda dan anak-anak. Jadi memang masalah dokumen keluarga juga kami minim informasi soal itu. Tapi memang dari marga kakek dan nenek itu terindikasi bahwa keturunan. Jadi dari situ saya tidak berpikir ada atau tidak darah Yahudi, tapi saya memang tertarik untuk belajar Yudaisme. Terus berarti dari awal memang dari keluarga tidak ada pertentangan begitu ya? Iya, mereka terbuka dan mendukung. Mendukung, bahkan sering waktu saya 1-2 tahun pertama awal gabung, mereka sering mengantar saya ke sini. Iya. Oh, baik, tapi orang tua mereka tetap tidak apa-apa kalau memang pilihan mendukung begitu ya. Kalau dari lingkungan pertemanan gitu, teman-teman gitu ada yang penasaran gitu, tanya, "Kamu komunitas Yahudi gitu seperti apa gitu?" Iya, sebelumnya saya tidak terlalu terbuka dengan identitas saya, tapi lambat laun mereka akhirnya tahu. Soalnya saya bergaul dengan orang-orang yang beragama Kristen di mayoritas di sini. Mereka sering mengajak makan di restoran tertentu yang di dalam Yudaisme ada batasannya. Mereka tanya, "Oh, kenapa begitu?" Akhirnya mereka bisa tahu, oh saya nih penganut Yudaisme. Tanggapannya menerima. Ya, ada yang bahkan penasaran, ada ya di Indonesia begitu. Jadi kaget mereka tahu kalau ada Yudaisme di Indonesia. Di Sulawesi Utara, keturunan Yahudi Belanda sudah ada sebelum kemerdekaan RI. Salah satunya ditandai dengan adanya kuburan orang Yahudi yang bertulisan Ibrani dan memiliki gambar bintang Daud di nisannya. Ini adalah salah satu kuburan Yahudi di daerah Pineleng, Manado.
Saya pun bertemu dengan Yakob Baruh, rabi yang tinggal di Manado. Sekitar 20 tahun lalu, ia memutuskan untuk mendalami dan mencari latar belakang darah Yahudi yang ia dapat dari omanya. Lalu suatu waktu saya sedang berdiskusi dengan oma saya. Kami membahas cerita tentang bagaimana Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di situ kami datang pada suatu pembahasan yang keduanya saling ngotot gitu. Dan ketika kami saling ngotot seperti tipikal keluarga Yahudi lainnya, sering debat, sering dengan suara intonasi yang tinggi dan keras, di situ oma saya tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang membuat saya terdiam, 1000 bahasa di saat itu. Gitu. Kira-kira waktu itu dia bilang, you don't argue with me because I'm Jewish. Wah, saya bilang, apa? Saya kaget gitu kan. Saya sempat terdiam lama sampai saya bilang, wah nggak mungkin. Saya bilang, you a Dutch. How come you said you are Jewish? Oma saya kebetulan kejadiannya di tempat ini, dia masuk ke kamar, dia ambil sesuatu, dia keluar dan dia tunjukkan ke saya untuk akte lahir keluarganya. Memang bukan hanya di Indonesia, umumnya keluarga Yahudi yang tersebar di seluruh dunia banyak yang menyembunyikan identitasnya karena trauma masa lalu. Ketika saya diberitahu, kami sekeluarga juga bukan hanya saya tapi keluarga yang lain cukup kaget karena selama ini memang kami disembunyikan oleh oma kami tentang latar belakang keyahudian ini. Tapi seperti buah durian, tidak bisa disembunyikan, lama-kelamaan pasti akan ketahuan. Tanpa dikasih tahu, itu biasanya dari kami sendiri yang tiba-tiba mencari tahu sendiri gitu. Nah, selama 20 tahun ini perkembangannya komunitas Yahudi di Manado, khususnya di Sulawesi Utara, seperti apa? Pada waktu awal saya membuat komunitas lokal, itu masih banyak diikuti oleh orang-orang keturunan Yahudi yang sudah tua. Mereka masih cukup jelas data-datanya. Tapi kemudian belakangan setelah generasi tuanya sudah meninggal beberapa orang, anak cucunya banyak sudah tidak mau terlibat dengan agama. Mereka sudah fokus di agama yang sudah dipilih oleh orang tua mereka. Dan juga karena faktor ketakutan untuk dikenal sebagai orang Yahudi, banyak yang menutup diri. Dan sekarang ada euforia baru, banyaknya orang-orang setempat, orang lokal yang mau konversi ke agama Yahudi. Jadi ini fenomena baru di dalam komunitas Yahudi yang ada di Sulut maupun di Indonesia. Mereka tertarik sudah cukup lama ya, 10 tahun belakangan, tapi konversinya di 5 tahun belakangan. Untuk perizinan dari awal kami mendapat izin yayasan, jadi itu sebagai sekretariat yayasan. Kemudian setelah adanya semacam pengakuan dari Departemen Agama, kami lebih diarahkan untuk sudah ada tinggal dokumen-dokumen lainnya harus dilengkapi untuk keperluan pencatatan sipil, misalnya kelahiran, kematian atau perkawinan. Dari awal sebenarnya tidak ada masalah. Memang sempat ada sedikit penolakan bukan penolakan tapi seperti komplain dari beberapa masyarakat setempat pada waktu awalnya sekali, karena mereka pikir kami bangun tempat ibadah untuk mengajak warga sekitar beribadah. Setelah jalan mereka melihat kami tidak mengajak warga setempat, bahkan tidak mengajak warga lain di luar Yahudi, mereka kemudian bisa menerima dengan baik, gitu kan. Kalau khawatir sih, di mana saja orang Yahudi berada itu pasti khawatir. Karena dimanapun sinagog ada, tapi khusus di Indonesia semua saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau memang yang bisa menjaga itu namanya tempat ibadah ya Tuhan sendiri kan. Terkait 6 agama yang diakui oleh negara, Rabi, Yahudi kan belum masuk salah satu dari itu. Bagaimana Rabi Yakob melihatnya? Departemen Agama meluruskan pendapat masyarakat bahwa negara mengakui 6 agama. Negara mengakui semua agama yang ada di Indonesia. Apa yang membedakan dengan 6 agama itu, yaitu mereka mempunyai penganut terbanyak. Sehingga selain mendapat bantuan dari pemerintah, mendapat hari libur. Jadi memang tidak ada target kami untuk masuk ke dalam 6 atau agama tambahan.
Karena kami sebenarnya sudah cukup diakui keberadaannya. Menurut pasal penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 tentang penodaan agama. Itu kan agama ya, agama-agama selain 6 agama itu kan dilindungi, dibiarkan keberadaannya di Republik Indonesia. So, jadi memang semua agama memiliki hak untuk hidup di sini, di bumi Nusantara ini. Intinya gitu. Jadi itu ya, punya hak untuk hidup di Indonesia. 6 agama itu disebutkan sebagai agama yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia. Artinya, there is a significant number of population yang mengimani agama yang 6 itu seperti itu. Artinya di luar agama itu, ya silakan tetap punya hak untuk hidup, hak untuk berkembang gitu. Selain kehadiran komunitasnya, salah satu yang menarik perhatian adalah berdirinya patung menorah di Kabupaten Minahasa Utara. Patung menorah yang dalam bahasa Ibrani berarti kaki dian adalah salah satu simbol Yahudi. Patung ini seringkali dikaitkan dengan nafas kehadiran komunitas Yahudi di Sulawesi Utara. Tapi, benarkah seperti itu? Saya pun bertemu dengan Lucky Rumopa, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara. Melihat perkembangan hadirnya sinagog dan orang-orang Yahudi di sini, karena mereka yang saya katakan tadi, mereka masuk lewat hubungan-hubungan sosial, beranak pinak. Maka sejauh kami melihat juga situasi kondisi mereka sampai sekarang ini masih aman-aman. Bahkan memang agak sedikit lain ya kita di masyarakat Sulawesi Utara, apalagi selain sinagog ada suatu patung menorah yang dibangun besar di Minahasa Utara, padahal itu lambang Israel yang ini yang kadangkala juga ya, ada berbagai interpretasi terhadap masalah Israel. Sebab dalam Bible, ajaran Kristiani, Israel itu bukan lagi sebuah negara, tapi itu sebuah kekuatan spiritual baru dalam kehidupan kekristenan, bahwa Israel itu bukan lagi bersifat tempat, tetapi Israel itu adalah bersifat hidup. Orang-orang Israel baru adalah orang-orang Kristen baru yang sudah dibaharui. Jangan heran kekristenan yang ada di Minahasa Utara, mereka begitu kuat mengeluarkan dana yang begitu besar untuk membangun patung lambang menorah itu, walaupun tidak ada keterkaitan dengan agama Yahudi, itu tidak keterkaitan. Saya kira Sulawesi Utara bersama-sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama selalu menempatkan diri menerima perbedaan-perbedaan itu dalam konteks yang sangat positif, sambil kita tidak mengganggu aturan-aturan yang ada. Beberapa hari menengok potret hidup komunitas Yahudi, saya melihat keberagaman yang hadir di daerah ini, di mana setiap umat beragama menjalankan ibadah mereka tanpa terhalang perbedaan yang ada.